Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 17 April. Gedung Putih Amerika Serikat kemarin mengumumkan sebagai tanggapan atas diberlakukannya tindakan tarif balasan oleh Tiongkok, tarif impor Tiongkok akan dinaikkan menjadi 245%. Menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan kebijakan tarif Donald Trump, Organisasi Perdagangan Dunia WTO telah secara signifikan menurunkan prospek perdagangannya untuk tahun ini dari pertumbuhan yang semula diharapkan menjadi kemerosotan. Kebijakan tarif Trump menyebabkan prospek perdagangan global terpuruk. Tanggal 16, WTO memprediksi penurunan volume perdagangan komoditi global sebesar 0,2% tahun ini. Jauh lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan pada Oktober tahun lalu sebesar 3%. Jika Amerika terus menggencarkan kebijakan tarif resiprokal, situasinya akan bertambah parah, bahkan beresiko memicu segregasi ekonomi antara Amerika dan Tiongkok. If it were to contribute to a broader fragmentation of the global economy along geopolitical lines into two isolated blocks, our estimates suggest that global real GDP would be lowered by nearly 7% in the long term. Tanggal 16, Gubernur California melayangkan gugatan pertama terhadap pemerintahan Trump karena menyalahgunakan kebijakan tarif yang menimbulkan kekacauan dan kerusakan serius pada perekonomian setempat. The truth is the IEEPA does not apply here. Trump has had to resort to creating bogus national emergencies that defy reason. Tindakan Trump dalam memanipulasi UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional untuk mengenakan tarif terhadap Meksiko, Kanada, dan Tiongkok atau menerapkan tarif 10% pada semua produk impor merupakan pelanggaran hukum. Karena UU tersebut memberi wewenang kepada Presiden untuk membekukan dan memblokir transaksi guna merespons ancaman asing, namun tidak mengizinkan Presiden untuk mengambil mekanisme tarif. Perang tarif antara Amerika dan Tiongkok kian memanas. Tanggal 16, pihak Gedung Putih menyampaikan, sebagai tanggapan atas aksi pembalasan Tiongkok, tarif impor Tiongkok akan dinaikkan dari 145% menjadi 245%. Perang tarif Donald Trump terus menimbulkan gejolak pasar dan menyebabkan harga emas melonjak. Harga emas internasional meningkat hingga menembus $3.300 Amerika per ons kemarin dan mencatat rekor tertinggi. Gejolak pasar yang ditimbulkan kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus berlanjut. Harga emas internasional menembus $3.300 Amerika per ons tanggal 16, kembali mencatat rekor tertinggi. Goldman Sachs memperkirakan harga emas bisa mencapai $3.700 per ons akhir tahun dan bahkan dapat melebihi $4.500 pada kondisi ekstrim. Sementara JP Morgan Chase memperkirakan emas yang dibeli Bank Sentral mancanegara tahun ini akan melampaui 850 ton dan waktu bagi harga emas untuk mencapai titik $4.000 mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Insiden keracunan makanan kolektif diduga terjadi di restoran barbecue terkenal Tan So Mali di Kaohsiung. Usai makan di restoran akhir pekan lalu, sejumlah warga mulai mengalami gejala gastrointestinal seperti demam, diare, dan muntah. Menurut statistik Departemen Kesehatan Kaohsiung, hingga kemarin total 18 orang telah mencari perawatan medis dan restoran telah diperintahkan menghentikan operasi hingga tanggal 21. Restoran barbecue ini diduga terlibat kasus keracunan makanan. Ada warga pergi ke restoran untuk merayakan ulang tahun bersama keluarganya tanggal 16. Esoknya, 8 dari 10 orang menderita muntaber. Ada juga warga Tainan yang melaporkan anggota keluarga mereka sudah mencret lebih dari 20 kali usai menyantap di sana. Warga lain mengeluh, habis makan malam dengan beberapa teman hari itu, satu persatu mulai mengalami gejala menyerupai muntaber. 13号接14号的凌晨开始，有人就出现上吐下泻的情形，这样子。 Warga berbagi pengalaman mereka di medsos. Ada yang mengatakan bahwa mereka muntaber sepanjang hari, ada pula yang mengatakan kelima temannya semuanya mencret. Hingga tanggal 16 sore ada total 18 orang yang menderita gejala gastrointestinal. Hasil investigasi mengungkapkan adanya kelalaian manajemen, mencakup jamur dan kotoran di area pencucian sayur, mesin pencuci piring, dan dinding. 连续接获2家医院通报，各有2人于4月12日至该餐厅用餐后出现腹泻、呕吐、腹痛、恶心、发烧等肠胃症状。
Pelaku usaha mengeluarkan permohonan maaf. Selain melakukan desinfeksi, mereka juga menekankan akan mematuhi proses investigasi dan bertanggung jawab penuh. Selain itu, sehubungan dengan ditemukannya sejumlah kelalaian, bila tidak melakukan perbaikan hingga batas waktu, mereka akan didenda sebesar 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan. Terdampak tarif resiprokal AS dan untuk memberi waktu respons yang cukup bagi kalangan bisnis dan publik, Kementerian Keuangan mengumumkan durasi deklarasi penyelesaian pajak penghasilan bisnis dan pajak penghasilan komprehensif tahun ini akan diperpanjang 1 bulan hingga 30 Juni. Kementerian Keuangan mengumumkan periode pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan tahun ini yang semulanya tanggal 1 hingga 31 Mei telah diputuskan diperpanjang hingga 30 Juni. Tapi jadwal pengembalian pajak penghasilan komprehensif tidak berubah, maka hak masyarakat tidak akan terpengaruh. Warga yang menyelesaikan deklarasi secara daring sebelum 30 Juni misalnya akan menjadi kelompok pertama yang mendapatkan pengembalian pajak pada 31 Juli. Berdasarkan statistik Ditjen Imigrasi atau NIA hingga akhir Februari, 75.000 orang asing telah memperoleh izin tinggal tetap di Taiwan. 21.000 darinya adalah pasangan asing. Namun ada selebriti asal Amerika mengeluh bahwa dia tidak mampu mendapatkan KTP Taiwan meskipun telah berkarir di sini selama 22 tahun. Walau telah menetap selama 22 tahun, selebriti asal Amerika Dully Chandler tetap tidak bisa mendapatkan KTP Taiwan. Ia mengeluh bahwa ia mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan, namun malah diberitahu tidak memenuhi syarat pada Agustus tahun lalu. Dully mengajukan permohonan naturalisasi dengan status tenaga profesional. Jika disetujui, ia dapat mempertahankan kewarganegaraan Amerikanya, namun permohonannya ditolak tanpa diberikan alasan. Pihak berwenang menyatakan mereka tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan faktor privasi. Namun sebenarnya Asosiasi Bola Basket Taipei Chinese telah berhasil mengajukan naturalisasi bagi pemain asing mereka sambil tetap mempertahankan kewarganegaraan semula. Mayoritas yang memperoleh naturalisasi dalam dekade terakhir adalah pasutri asing, dengan kulminasi pada 2017, di mana dari 5.366 pendaftar ada 4.668 merupakan pasutri. Namun pada 2024, hanya 2.575 orang yang berhasil lolos, 2.077 diantaranya adalah pasutri. Pemerintah diharapkan dapat menentukan dan menyesuaikan standar naturalisasi bagi WNA agar mereka lebih bersedia untuk menetap dan berkontribusi di Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.